Di tengah padatnya perkembangan kota Malang, ada satu ruang yang menjaga denyut kebudayaan tetap hidup. Kampung Budaya Polowijen. Sebuah kampung yang memelihara warisan seni dan tradisi masyarakat. Dari sejarah berdirinya hingga proses kreatif di dalamnya, Polowijen hadir sebagai rumah bagi berbagai seni budaya. Kalau saya pas cowok aja nanti pakai ini ke kepala. Saya Ki Demang, penggagas Kampung Budaya Polowijen. Jadi kampung ini adalah dalam rangka pelestarian budaya yang ada di Polowijen utamanya. Tetapi ternyata Polowijen menjadi bagian dari representasi Kota Malang, sehingga budaya-budaya yang ada di Kota Malang tidak lebih ya sama persis apa yang ada di Kampung Budaya Polowijen. Topeng Malang menjadi pusat dari kehidupan budaya di kampung ini. Setiap ukiran, warna, dan karakter mengandung filosofi dan kisah masa Panji. Yang menonjol di kampung ini salah satunya adalah topeng Malang. Karena di sini ada Empu Topeng Mbah Reni atau nama aslinya Ki Condroswono yang makamnya ada di belakang saya sana. Itu mau nggak mau kita harus terlibat melestarikan, karena topeng salah satunya berasal dari Polowijen yang sekarang diakui sebagai salah satu warisan budaya tak benda Indonesia, yang dimana itu menjadi ciri khas dan khasanah seninya Malang. Kami sejak dulu diberi kewenangan, menang dulu lamun sambut kami boleh bohong. Namun, Polowijen tidak berhenti pada topeng. Kesenian lain seperti tari dan batik ikut berkembang, menjadi ruang ekspresi bagi warga dan generasi muda. Di sini kegiatan utamanya salah satunya adalah belajar nari topeng, membuat kerajinan topeng, atau kemudian mewarnai bahan-bahan yang terbuat topeng dan lain sebagainya. Itu ada di Kampung Budaya Polowijen. Rutin ya kegiatan nari topeng. Selain itu ada juga kegiatan membatik, ada juga kegiatan buat anyaman, ada juga nggak kalah menari itu ada kegiatan yang sifatnya gastronomi makanan ya. Di sini ada bikin pawon. Di sini kebetulan di pawon Anda bisa lihat bahwa di sini lengkap dengan desain dan tata ruang pawon sebagai salah satu tempat untuk kita memperkenalkan seni budaya yang ada di tradisi kita. Dan di Malang ini pawon memang sudah hampir tidak ada dan berubah menjadi dapur modern itu kan. Maka ini mengingatkan kita betapa kemudian hal-hal seperti ini patut kita lestarikan. Selain itu ada kegiatan-kegiatan tradisi yang lain yang gak kalah seru dan menariknya, ya seperti kegiatan adat tradisi itu ya seperti megengan, terus rioyo kupata, terus suruhan, atau acara-acara tertentu yang memang berkaitan tentang peringatan yang ada di Polowijen. Masyarakat sekitar yang terlibat ya, yang pertama adalah anak-anak nari ya, sebagian besar ya separuhnya orang Polowijen, separuhnya orang di luar Polowijen, karena memang boleh aja kan yang namanya latihan nari itu kan mengembangkan minat bakat. Selebihnya untuk yang kegiatan-kegiatan yang mendukung di Kampung Budaya Polowijen, ketika misalnya ada event, festival, itu kan mereka juga kulineran kan, mereka juga jual makanan, mereka juga jual apapun yang bisa mereka sajikan, itu kan kemudian bagian dari pemberdayaan. Meskipun kemudian itu jauh api dari panggang, artinya masih belum bisa diharapkan secara rutin dan menjadi sebuah sumber penghasilan. Jadi pokoknya sebagai suplemen saja lah. Toh ya juga ngurusi kebudayaan ini juga tidak gampang, tidak mudah, dan bukan sebagai sebuah industri, tapi lebih karena jiwanya adalah jiwa pelestarian.
bicara soal pengembangan kampung budaya Polowijen itu secara keseluruhan ya juga butuh banyak pihak yang terlibat. Yang paling terlibat paling besar itu media yang banyak mempublikasikan kegiatan-kegiatan kami sehingga kami dikenal, itu utama. Kemudian masyarakat setempat yang mendukung, ya tidak ngeributi aja, tidak ngerecoki saja sudah untung ya. Apalagi kemudian dia terlibat dalam konteks membantu ini itu udah luar biasa. Saya kira peran mereka juga ada. Nah pemerintah saat ini, nah ini pemerintah yang mana? Ya jadi adakah keterlibatan pemerintah? Ada, tapi sangat minim. Tidak seperti apa yang kemudian diharapkan, tidak seperti apa yang diinginkan. Bahwa karena memang kampung budaya Polowijen merupakan salah satu kampung tematik, kampung yang memang berdiri sendiri, jadi tidak bernaung seperti desa wisata begitu. Kan itu kan jelas. Ada undang-undangnya, ada naungannya gitu kan, ada nomenklaturnya kan jelas. Nah kampung tematik kan tidak ada, lebih murni karena sebagai sebuah gerakan masyarakat ya. Apapun yang terjadi lebih banyak swadaya. Nah pentingnya perguruan tinggi terlibat untuk menginkubasi atau ikut berpartisipasi membesarkan kampung-kampung itu sangat penting. Jadi kehadiran mahasiswa ini menjadi penting buat kami bahwa kami masih eksis. Yang kedua adalah bahwa mestinya memang perguruan tinggi juga terlibat dalam pembangunan secara keseluruhan, baik SDM, sarana prasarana, infrastruktur dan lain sebagainya. Dia harus terlibat gitu loh. Jadi jangan sampai seperti Menara Gading bisa melihat banyak tapi tidak mampu menjangkau. Saya pesan saja itu. Hanya dengan langkah-langkah kecil. Di Medan Pak, malah banyak ada yang keliling. Kampung budaya Polowijen adalah jembatan antara masa lalu dan masa depan. Panjangnya minimal 3 meter. Habis itu ditutup lagi. Tempat di mana budaya bukan hanya dilihat, tetapi dihidupkan.